Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku semuanya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, apa kabar kalian semuanya pada hari ini? Semoga kalian semuanya diberi kesehatan, keselamatan, sehingga bisa mengikuti kegiatan MPLS SMA Negeri 1 Sine ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelumnya perkenalkan saya di sini nantinya akan memberikan materi tentang pengenalan lingkungan sekolah. Tetapi sebelumnya perkenalkan, nama saya itu adalah Prasetya Ningrum, biasa dipanggil Bu Pras, dan nanti saya akan mengajar kalian di kelas 10 ini dengan mata pelajaran matematika. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan kali ini, sebelum kalian memasuki atau nanti akan menjadi bagian dari SMA Negeri 1 Sine, kalian harus mengerti tentang lingkungan sekolah kalian SMA Negeri 1 Sine ini. Tentunya masa orientasi ini digunakan untuk memperkenalkan kalian apa, siapa, dan bagaimana toh SMA Negeri 1 Sine ini nanti dalam menghantarkan kalian belajar untuk menggapai cita-cita. Untuk itu, anak-anakku semuanya, kali ini saya ingin izin share screen terlebih dahulu supaya kalian nanti bisa menyimak materi saya. Nah, nanti saya akan menyampaikan materi tentang pengenalan lingkungan sekolah. Yang dimaksud dengan lingkungan sekolah di sini itu nanti adalah lingkungan SMA Negeri 1 Sine ini secara umum. Kalau secara detail, nanti kakak-kakakmu yang tergabung di dalam OSIS akan memperkenalkan lebih lanjut lagi tentang lingkungan SMA Negeri 1 Sine ini. Anak-anakku semuanya, kita mulai dari pengertian lingkungan sekolah itu sendiri. Perlu anak-anakku ketahui bahwa lingkungan sekolah itu ada beberapa pengertian atau ada beberapa yang mendefinisikan. Di antaranya itu adalah lingkungan sekolah itu merupakan lingkungan pendidikan utama yang kedua. Tentunya setelah lingkungan apa anak-anakku? Kenapa disebut dengan lingkungan pendidikan utama yang kedua? Yang pertama lingkungan mana? Iya, betul. Yaitu lingkungan keluarga kalian sendiri-sendiri. Itu lingkungan utama dan yang pertama adalah lingkungan keluarga. Kalau lingkungan sekolah, itu merupakan lingkungan pendidikan utama yang kedua. Jadi siswa-siswa, guru, administrator, konselor hidup bersama dan melaksanakan pendidikan secara
teratur dan terencana dengan baik. Itu kalau menurut Hasbullah. Lah, untuk pengertian lingkungan yang lain, lingkungan sekolah itu merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama dalam kecerdasannya atau intelijensinya. Atau bisa pengertian lingkungan sekolah itu dapat diartikan juga merupakan keadaan sekolah, tempat belajar yang turut mempengaruhi tingkat keberhasilan belajar siswa. Contohnya keadaan gedung, kemudian letaknya atau lokasi sekolah, serta alat-alat belajar atau media pembelajaran yang juga ikut menentukan keberhasilan siswa di SMA Negeri 1 Sine ini. Selanjutnya nanti kalian juga akan lebih dikenalkan lebih dekat lagi tentang semuanya ini, lingkungan sekolah, termasuk gedung sekolah, alat-alat belajar, ruang-ruang yang ada di SMA Negeri 1 Sine ini, nanti akan diperkenalkan oleh kakak-kakak kelas yang tergabung di dalam OSIS. Selanjutnya, perlu anak-anak ketahui juga bahwa lingkungan sekolah itu apa saja yang termasuk di dalam lingkungan sekolah yang tidak terlihat, maksudnya tidak secara fisik. Apa saja kira-kira? Nah, di situ ada yang namanya kurikulum sekolah. Jadi indikator-indikator lingkungan sekolah itu ada 5. Yang pertama adalah kurikulum sekolah. Yang kedua, letak lingkungan sekolah. Yang ketiga, relasi guru dengan siswa. Yang keempat, relasi siswa dengan siswa. Yang kelima, prasarana fisik sekolah. Nah, nanti di antara kelima ini nanti yang akan saya uraikan lebih lanjut itu tentang kurikulum di SMA Negeri 1 Sine ini. Apa tuh kurikulum sekolah itu? Kurikulum itu merupakan gagasan-gagasan pokok maupun faktor-faktor yang menjadi keseluruhan dari program pendidikan yang ada di SMA Negeri 1 Sine ini. Kalau SMA Negeri 1 Sine ini kita sudah memakai kurikulum 2013. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti saya sampaikan setelah ini. Nah, saya lanjut terlebih dahulu pada indikator-indikator lingkungan sekolah yang kedua, yaitu letak lingkungan sekolah. Letak lingkungan sekolah itu juga akan mempengaruhi keberhasilan siswa di dalam belajar. Misalkan letak lingkungan dan prasarana fisik sekolah seperti gedung, mebel, perlengkapan-perlengkapan sekolah lainnya, itu juga akan mempengaruhi keberhasilan kalian semuanya. Kalau kita melihat kondisi SMA Negeri 1 Sine ini, letaknya sangat strategis dengan iklim yang sejuk, udara yang segar, kemudian gedungnya yang bersih, taman-taman di sekeliling kita, sekeliling sekolah ini juga sangat mendukung sekali, sehingga kalian nanti kalau belajar di SMA Negeri 1 Sine ini tidak akan mengalami kebosanan atau kejenuhan. Harapannya lingkungan sekolah, letak sekolah, sarana prasarana yang memadai, sarana laboratorium, sarana perpustakaan, sarana UKS yang memadai bisa memberikan motivasi pada kalian semua
untuk menambah semangat belajar sehingga kalian bisa melakukan kegiatan belajar dengan happy, dengan senang, sehingga cita-cita ataupun keberhasilan akan menyertai kalian semua. Indikator yang ketiga itu adalah relasi guru dengan siswa. Hubungan relasi itu anak-anak, bahwa bagaimana relasi guru dengan siswa, ini juga harus terjalin sebuah hubungan yang harmonis, yang baik. Sehingga kalau terjadi hubungan antara siswa dengan guru itu terjalin dengan erat, terjalin dengan kekeluargaan yang baik, terjalin dengan hubungan komunikasi yang baik, maka kegiatan belajar mengajar itu juga akan berjalan dengan baik. Contohnya, suatu misal saya mengajar matematika, sedangkan kalian semuanya itu tidak menjalin hubungan dengan saya, menjalin komunikasi atau mempunyai perasaan yang tidak suka terhadap saya. Maka nanti materi matematika yang saya sampaikan itu juga tidak akan mengena atau tidak akan bisa kalian pahami dengan baik. Untuk itu, makanya tadi di awal sudah saya perkenalkan bahwa saya nanti akan mengajar matematika supaya apa? Kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Harapannya setelah kalian kenal, nanti ketika saya mengajar masuk ke kelas mengajar matematika, kalian pertama kali sudah mempunyai perasaan suka terlebih dahulu atau sayang terlebih dahulu, sehingga kalian secara otomatis juga akan menyukai mata pelajaran yang saya ampu, yaitu matematika. Begitu juga dengan saat ini. Tadi pertama saya buka dengan perkenalan, harapannya apa? Supaya kalian semua juga bisa mendengarkan ataupun mengikuti apa yang kami atau saya sampaikan tentang materi pengenalan lingkungan sekolah ini. Jadi begitu pentingnya hubungan atau relasi antara guru dengan siswa ini. Nanti kalau kalian sudah masuk ketemu dengan Bapak Ibu guru kalian di SMA Negeri 1 Sini ini, kalian bisa berkomunikasi dengan baik, anggap Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Sini ini sebagai orang tua kedua kalian. Nanti kalau sudah terjalin dengan baik, kalian juga akan bisa belajar dengan tenang dan belajar dengan baik tanpa ada paksaan dan tanpa ada ketakutan. Selanjutnya, indikator relasi siswa dengan siswa, hubungan siswa dengan siswa. Ini relasi siswa dengan siswa, hubungan yang terjalin juga harus lebih baik. Jangan ada pertikaian, jangan ada permusuhan. Kalau kompetitif yang positif. Jadi bersaingnya itu bersaing yang positif. Jangan bersaing gara-gara saya harus dapat pacar si A misalkan. Atau jangan gara-gara saya harus kelihatan lebih mewah, lebih kaya daripada si A. Jangan seperti itu. Bersaingnya bersaing positif. Saya harus lebih berprestasi. Saya harus lebih baik. Saya harus juara 1 dan sebagainya. Makanya kalian ketika masuk harus sudah mempunyai harapan, tujuan kenapa kalian masuk ke SMA Negeri 1 Sini ini. Tentunya prestasi harus kalian raih.
Yang terakhir indikatornya itu adalah prasarana fisik sekolah. Sudah saya sampaikan di depan tadi, sarana fisik itu nanti kita di sekolah SMA Negeri 1 Sine ini mempunyai 4 ruang lab, yaitu lab kimia, lab fisika, lab biologi, kemudian ditambah dengan lab TIK, itu ada 3 ruang. Nah, nanti kalau kalian ingin belajar tentang IT itu bisa menggunakan ruang lab TIK. Kemudian ada fasilitas kesehatan di ruang UKS. Ada fasilitas membaca, ruang membaca di ruang perpustakaan. Arena olahraga juga ada, lapangan multiguna. Itu kalian nanti bisa selain belajar ilmu pengetahuan, kalian bisa mengasah bakat minat kalian di bidang olahraga atau di bidang-bidang yang nanti akan dikembangkan di SMA Negeri 1 Sine ini melalui ekstra kurikuler. Berikutnya, ini terkait dengan kurikulum tadi anak-anakku semuanya, perlu saya sampaikan bahwa struktur kurikulum SMA Negeri 1 Sine, khususnya kelas 10 nanti, itu nanti kalian di dalam 1 tahun, di dalam 1 semester, mata pelajaran yang harus kalian tempuh itu per minggunya ada 44 jam, ditambah 1 jam BK, anak-anakku semuanya. Nanti ada mata pelajaran bimbingan konseling yang nantinya masuk di kelas, mendampingi anak-anak semuanya supaya bisa belajar tanpa ada masalah. Nah, ini perlu saya share di sini bahwa mata pelajaran yang nantinya kalian pelajari pada saat kalian kelas 10 nanti. Ada kelompok A, kelompok yang umum, ini wajib diikuti, diantaranya pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika umum, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Sedangkan kelompok B itu ada seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, prakarya, dan kewirausahaan. Ada muatan lokal, bahasa Jawa. Muatannya 2 jam mata pelajaran. Sedangkan kelompok C, kelompok peminatan. Untuk peminatan MIA, jika nanti kalian memilih MIA, matematika, IPA, nanti program matematika IPA, mata pelajaran peminatannya ada matematika, biologi, fisika, dan kimia. Sedangkan yang untuk kelompok peminatan program IIS, ilmu sosial, itu ada geografi, sejarah, sosial, dan ekonomi. Kalau kelompok MAPEL B, kelompok wajib juga, tadi kan sudah saya sampaikan ada seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, PKWU, prakarya dan kewirausahaan, bahasa Jawa. Nah, untuk pelajaran lintas minat di 10 MIA 1, 10 MIA nanti ada 2 mapel, yaitu mapel ekonomi dan mapel bahasa dan sastra Inggris. Sedangkan lintas minat di program ilmu-ilmu sosial itu ada mapel biologi dan mapel bahasa dan sastra Inggris. Itu sekilas tentang kurikulum nanti yang harus kalian pelajari pada saat kalian kelas 10. Kita menggunakan kurikulum 2013. Saya lanjutkan anak-anakku semuanya tentang lingkungan sekolah tadi, yaitu tentang
faktor-faktor lingkungan sekolah. Nih, metode mengajar faktornya. Ada metode mengajar, metode pembelajaran, disiplin sekolah, kerajinan siswa sekolah, dan keaktifan siswa sekolah. Metode mengajar. Metode mengajar itu metode yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di dalam mengajar. Tentunya metode yang menyenangkan, metode yang inovatif, kreatif, itu akan membawa dampak dalam keberhasilan kalian di dalam mengajar. Perlu anak-anak ketahui bahwa nanti setelah masa MPLS, kalian nanti pada hari Senin minggu depan, tanggal 19 Juli, insya Allah kegiatan belajar mengajar kalian masih dengan menggunakan moda daring ataupun online. Biasanya Bapak Ibu guru menggunakan aplikasi, ada yang menggunakan aplikasi Google Classroom, ada yang menggunakan aplikasi psikologi, dan ada yang menggunakan Google Meet, ada yang menggunakan WA Group. Nah, nantinya setelah kalian dikelompokkan berdasarkan kelas minat kalian, kalian nanti akan dibuatkan grup daring, grup untuk KBM daring masing-masing kelas dibantu oleh wali kelas kalian masing-masing. Jadi ini tadi metode mengajar, itu metode yang dipakai Bapak Ibu guru dari dalam mengajar. Kalau metode pembelajaran, metode pembelajaran itu juga suatu jalan yang diperlukan siswa dalam materi pembelajaran yang ada di dalam kelas. Metodenya menggunakan metode apa? Apakah metode kuis? Apakah metode tanya jawab? Apakah kalau nanti KBM daring hanya metode kita menggunakan tatap muka secara daring, yaitu bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan Google Meet, itu salah satu cara atau metode pembelajaran yang nanti akan disampaikan kepada kalian semua oleh Bapak Ibu guru mata pelajarannya masing-masing. Sedangkan disiplin sekolah, nanti pada masa orientasi sekolah ini kalian juga akan disampaikan atau diberikan tentang tata tertib sekolah. Nanti pada materi selanjutnya kalian akan diberikan tentang bagaimana atau peraturan-peraturan yang ada di SMA Negeri 1 sini ini yang harus kalian patuhi. Sehingga nanti terbentuk sebuah kedisiplinan. Disiplin sekolah menunjang keberhasilan siswa di dalam mencapai tujuan hidupnya yang lebih baik. Disiplin mulai dari diri sendiri akan terbentuk disiplin sekolah dan nantinya akan membawa kalian menuju orang-orang yang berhasil di dalam hidup kalian. Sedangkan kerajinan siswa, kerajinan sekolah, kerajinan siswa dalam sekolah itu suatu keperluan yang sangat penting sekali, perlu dikembangkan di dalam sekolah. Contohnya begini, karena kalian pada saat SMP, kalian sudah mengenyam pendidikan daring atau pembelajaran daring, kurang lebih sekitar 1,5 tahun, kalian sudah mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Kerajinan siswa atau di dalam mengikuti kegiatan belajar secara daring itu dirasa akhir-akhir ini itu menurun drastis. Sehingga ini perlu ditingkatkan kembali, perlu dimotivasi kembali. Nanti jika kalian sudah masuk KBM meskipun secara daring,
maka kalian juga harus aktif mengikuti, aktif presensi, dan aktif mengumpulkan tugas. Ini di dalam kerajinan sekaligus keaktifan siswa sekolah, aktif mengikuti kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh sekolah. Baik nanti diselenggarakan secara daring atau online, atau jika sudah diizinkan dengan tatap muka, kalian semua harus rajin dan aktif. Ini harapannya seperti itu. Selanjutnya anak-anakku yang saya banggakan, manfaat lingkungan sekolah dijadikan sebagai sumber belajar. Ini manfaatnya apa saja lingkungan? Manfaat lingkungan sekolah dijadikan sebagai sumber belajar. Ini, nanti yang pertama, lingkungan sekolah yang menyenangkan, lingkungan sekolah yang mempunyai fasilitas-fasilitas sekolah yang memadai, itu akan mengatasi kebosanan dalam belajar. Dengan adanya lingkungan sekolah, siswa tidak akan bosan dan lebih nyaman dalam proses belajar. Maksudnya, jika contohnya seperti ini, saat ini kalian sedang mengikuti kegiatan belajar secara daring, tentunya posisi kalian berada di rumah kalian masing-masing. Nah, ketika kalian lingkungan belajarnya ada di rumah, itu tentunya juga akan mengalami sebuah kebosanan. Nanti jika sudah diadakan KBM tatap muka, kalian semua akan menemui lingkungan yang baru, lingkungan sekolah yang tentunya berbeda dengan lingkungan rumah atau lingkungan keluarga kalian. Ini tadi yang pertama untuk mengatasi kebosanan dalam belajar. Untuk yang kedua, memberikan suasana belajar yang unik bagi siswa. Memberikan suatu pembelajaran yang bisa membuat siswa lebih berprestasi. Ini tentunya suatu pembelajaran yang bisa membuat siswa lebih berprestasi, adanya lingkungan sekolah yang memberikan materi yang lebih luas tentang masalah yang ada di luar sekolah. Ini belajar tentang kehidupan. Selanjutnya, sebagai sarana belajar siswa yang kompetitif. Ini tadi sudah saya singgung di depan bahwa lingkungan sekolah ini berperan dalam mewujudkan suasana belajar yang kompetitif, yaitu diberikannya sebuah materi mengenai lingkungan sekitar dan manfaatnya bagi siswa yang tentunya berguna dan bermanfaat sekali bagi siswa itu. Jadi silahkan nanti ketika kalian komunikasi dengan siswa, berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru, itu bisa atau mampu menciptakan daya kompetitif yang bersifat positif. Manfaat yang berikutnya itu adalah dukungan lingkungan hidup membuat siswa menjadi lebih nyaman di dalam belajar. Kenyamanan belajar menjadi prioritas utama dalam membuat siswanya lebih berprestasi. Jadi nanti dukungan lingkungan hidup seperti taman, seperti warga masyarakat sekolah sini, warga sekolah ini, semuanya berhak berbuat baik, mendukung, saling memberikan motivasi kepada anak-anak semuanya sehingga bisa memicu atau bisa menambah semangat belajarnya anak-anak semuanya. Itu tadi manfaat lingkungan sekolah yang dijadikan sebagai sumber belajar. Selanjutnya anak-anak, tujuan lingkungan sekolah bagi siswa. Ini ada 6 tujuannya.
lingkungan sekolah itu tujuannya adalah dapat membuat siswa lebih mendalami semua mata pelajaran yang ada di sekolah. Nanti yang sudah saya share di depan tadi, kurikulum 2013, di kelas 10 kalian akan mempelajari 16 mata pelajaran. Ditambah 1 BK, bimbingan konseling, yaitu ada 17 mata pelajaran. Dengan penilaian itu ada 3, penilaian kognitif atau pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan atau psikomotor. Penilaiannya, kalau sikap itu semua Bapak Ibu guru berhak memberikan penilaian terhadap anak-anak semuanya. Jadi, tujuan lingkungan sekolah siswa dapat mendalami semua mata pelajaran yang ada di sekolah ini. Jadi nanti ada 16 mata pelajaran. Yang kedua, membuat siswa lebih rajin dalam menuntut ilmu. Kalau di sekolah karena kalian ada teman, banyak temannya, banyak ada Bapak Ibu gurunya, itu jiwa kompetitif tadi, jiwa bersaing dengan antara anak satu dengan anak yang lain, itu akan membuat siswa-siswi menjadi lebih rajin dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, itu membuat siswa lebih aktif di kelas dan berprestasi di kelas. Ini nanti kalau kalian sudah pembelajarannya secara tatap muka. Dapat memberikan siswa motivasi belajar di dalam maupun di luar kelas. Nih, sebagai wujud kepedulian siswa untuk lebih mencintai lingkungan sekitar sekolah. Dapat memberikan siswa pengalaman belajar di lingkungan luar sekolah. Jadi, sebagai wujud kepedulian siswa untuk lebih mencintai lingkungan sekitar sekolah, kalau kalian nanti sudah berada di lingkungan sekolah, mengikuti kegiatan belajar mengajar, juga harus belajar untuk mencintai lingkungan sekitar sekolah ini. Itu tadi beberapa tujuan dari lingkungan sekolah bagi siswa SMA Negeri 1 Sine ini khususnya. Itu tadi anak-anakku semuanya, kenapa pengenalan lingkungan sekolah ini perlu disampaikan pada materi masa MPLS ini, pada materi MPLS ini, sebetulnya ini hanya secara umum yang saya sampaikan. Nanti tadi sudah saya sampaikan bahwa secara detailnya itu ruang lab-nya itu seperti apa saja, kemudian ruang perpustakaan, ada ruang UKS, ada ruang guru, ada ruang lab TIK. Itu yang harus kalian kenal terlebih dahulu, meskipun nanti baru melalui daring atau secara online, tetapi setidaknya sudah memberikan gambaran kepada anak-anakku semuanya tentang seperti apa tuh SMA Negeri 1 Sine ini. Nah, anak-anak, untuk tugas pada materi pengenalan lingkungan sekolah ini, coba nanti kalian persiapkan. Saya berikan tugasnya. Setelah kalian mempelajari apa yang sudah saya sampaikan tadi tentang lingkungan sekolah, menurut kalian lingkungan sekolah yang bagaimanakah yang bisa mendukung atau bisa memberikan
motivasi belajar kepada anak-anak semuanya, khususnya yang siswa-siswi SMA Negeri 1 Sini ini. Saya ulangi, tugasnya satu saja. Lingkungan sekolah yang bagaimana menurut kalian? Saya ulangi lagi, menurut kalian, lingkungan sekolah yang bagaimana yang bisa memberikan motivasi atau yang bisa memberikan semangat belajar kalian, yang tentunya lingkungan sekolah yang menyenangkan. Itu yang bagaimana? Nanti kalian tulis jawabannya, nanti akan kakak-kakakmu yang tergabung dalam panitia OSIS akan mengambil tugas kalian. Kalian bisa mengumpulkan lewat kakak-kakak kelasmu. Paham ya? Sekali lagi, menurut kalian lingkungan sekolah yang bagaimana yang dikatakan baik dan bisa memberikan motivasi belajar kepada siswa-siswa yang berada di SMA Negeri 1 Sini ini. Nah, saya rasa hanya itu yang perlu saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disambung lewat WA, beri ke saya langsung juga bisa, atau dilewatkan panitia OSIS. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anakku semuanya, saya mohon maaf. Pesan saya, jaga selalu kesehatan, jangan keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang sangat penting. Semoga kalian diberi kesehatan yang baik dan tetap semangat mengikuti MPLS SMA Negeri 1 Sini ini sampai dengan hari yang terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.